memuncaknya perbedaan antara kita di umat Islam ini bisa terlihat di Idul Fitri kemarin karena begitu riuhnya di pembicaraan di sosial media. Namun ini setidaknya harus menjadi catatan kita, menjadi kita ambil hikmahnya. Di tengah meningkatnya riuhnya pembicaraan tentang perbedaan awal Idul Fitri, ini kita jadikan hikmah untuk kita bisa menyatukan diri kita satu tanggal satu hari di perayaan Idul Fitri, Idul Adha tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kemungkinan besar akan kembali terulang perbedaan hari merayakan Lebaran di kita umat Islam, khususnya di Indonesia. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan haji, ada di dalam 2 hari Arafah dan Idul Adha. Jika ini kembali terjadi perbedaan, ini mengingatkan kita ketika terjadi perbedaan di bulan Syawal kemarin, ketika kita mengakhiri puasa, mengawali bulan Syawal, Idul Fitri, kita terjadi perbedaan dan sedikit ramai dan kisruh karena di sosmed muncul saling sindir, sehingga muncul bahkan sampai ancaman dan berujung juga pada pelaporan ke aparat penegak hukum. Hal ini tentu menjadi catatan sendiri bagi kita umat Islam, karena ini mengingatkan kita seakan kita tidak pernah berbeda, seakan kita tidak pernah berselisih pendapat, seakan kita tidak bisa menjaga toleransi, saling menjaga perbedaan di antara kita. Ini yang mengingatkan kita. Di bulan Zulhijjah ini, kemungkinan besar terjadinya perbedaan ini bisa kita lihat di mana pengurus pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya memang sudah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu bertepatan jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sehingga hari Arafah itu 9 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 27 hari Selasa 27 Juni 2023 dan Idul Adhanya di Rabu 24 Juni. Hal ini tentu berbeda dengan kalender yang umum ada di kita. Kalender umum yang ada di kita yang menetapkan bahwa tanggal 29 itu hari libur Idul Adha 1444 Hijriah, itu untuk tahun 2023. Berarti jika 29 Idul Adha, berarti sehari sebelumnya 29 itu hari Arafah, dan di tanggal 20 itu 1 Zulhijjah. Hal ini tentu bisa menjadikan ini perbedaan kembali di antara kita, walaupun sebenarnya pemerintah baru menetapkan kapan hari Arafah dan Idul Adha itu, ya tepatnya nanti sebelum 1 Zulhijjah, yaitu bersekitar di tanggal 18 ya, di tanggal 18 yaitu di 29 Zulqa'dah itu
melihat ru'yat hilal, hasilnya itulah yang disampaikan di sidang, lakukan melalui sidang isbat, maka akan ditetapkan apakah kita bisa, pemerintah menetapkan itu sama dengan hasil hisab yang dikeluarkan Muhammadiyah, atau justru berbeda, atau sama dengan kalender yang umum adanya. Tapi ngelihat titik derajat keterlihatan hilal, sepertinya akan ada terjadi perbedaan. Bisa kita lihat di beberapa situs, bahkan di akurat Hijri itu juga terjadi perbedaan. Memuncaknya perbedaan antara kita di umat Islam ini bisa terlihat di Idul Fitri kemarin, karena begitu riuhnya di pembicaraan di sosial media. Namun ini setidaknya harus menjadi catatan kita, menjadi kita ambil hikmahnya. Di tengah meningkatnya riuhnya pembicaraan tentang perbedaan awal Idul Fitri, ini kita jadikan hikmah untuk kita bisa menyatukan diri kita satu tanggal, satu hari di perayaan Idul Fitri, Idul Adha tahun ini. Masih ada waktu. Terlebih ada perbedaan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Jika Idul Fitri ketika itu di tanggal 1 Syawal, sementara Idul Adha itu di 10 Zulhijjah. Jadi ada jeda waktu antara ketika melihat hilal sidang isbat dengan Arafah dan Idul Adha-nya. Terlebih lagi Idul Adha ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang di Mekah. Pelaksanaan ibadah haji di Mekah yaitu wukuf di Arafah dan hari raya Idul Adha. Ini harus kita jadikan hikmah bahwa perbedaan ini, besarnya kemungkinan perbedaan ini, jika kita mau duduk bersama, insya Allah bisa. Karena jika kita masih berpegang pada pendapat masing-masing, nggak akan ketemu ini. Yang dari pihak pemerintah maupun kelompok-kelompok pendukungnya tentu memiliki dalil. Begitu juga dengan saudara kita di Muhammadiyah tentu mempunyai dalil sendiri. Bahkan ada juga kelompok-kelompok lain di luar dari ini yang masing-masing telah menetapkan tanggal yang juga bisa berbeda. Katakan tarekat itu berbeda. Katakan yang lain, ada yang kelompok-kelompok lain mereka tidak mengikatkan pada satu kelompok, tapi mereka memilih melihat mana yang terbaik menurut mereka. Ini nggak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu bisa kita bedah sedikit. Karena kalau kita teruskan aja, ini hanya sebagai pengingat aja. Kadang kita mengambil dalil untuk mematahkan yang lain, padahal kelompok yang lain juga memiliki pembenaran, memiliki dalil tafsir tersendiri terhadap dalil yang disampaikan. Dalilnya sama, tapi penafsirannya yang bisa berbeda. Sama seperti berkaitan dengan ayat di surat An-Nisa yang menyebutkan tentang taatnya kita pada ulil amri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalil sering digunakan bagi kelompok kita yang ingin memperkuat bahwa kita berpuasa mengikut pemerintah. Sementara di Muhammadiyah sendiri ini ditafsirkan beda. Ulil amri tidak bisa direpresentasikan hanya kepada pemerintah melalui Kementerian Agama. Tentu nggak akan ketemu ini, karena ini ada perbedaan penafsiran terhadap hal ini. Begitu juga ketika kita berpendapat tentang berpuasa dengan mayoritas. Memang banyak dalil yang menyebutkan bahwa kita berpuasa mengikuti umat.
mengikuti umat yang umumnya. Ini banyak kita temukan dalil-dalilnya hal yang berkaitan dengan ini. Jadi pada kesempatan ini kita coba menengahi perbedaan ini. Nggak selesai antara hisyab, ruhiyat. Sebenarnya kalau kita mau duduk sama masih bisa ketemu. Dan kesempatan itu ada di bulan Dzulhijjah ini. Kuat momennya. Karena kalau kita ikuti ayat tadi itu belum selesai. Karena masih diteruskan lagi. Fa in tanaza'tum fi shay'in furudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi jika kalian berselisih dalam hal sesuatu, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Keras. Jika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika berbeda dengan terhadap di atas tadi, berbeda dengan ulil amri, maka kembalikan kepada Allah. Maka mari kita kembali merujuk lagi bagaimana mencari titik temunya yang bisa menyatukan ini. Ada cara yang bisa untuk menemukan titiknya. Dan ini sebenarnya sudah kami tuliskan dalam sebuah buku, yaitu Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia. Ini sudah kita bahas dan kita bukukan dalam sebuah buku. Insya Allah bisa menjadi penyemangat kita, motivasi kita bahwa ada peluang kita untuk bersatu. Dan ini momennya di Idul Adha ini. Bagaimana caranya? Mudah jika kita mau bersatu. Yang pertama, kita ambil dari dalilnya. Dalil yang tadi di surat An-Nisa 59 udah jelas, ketika kita terjadi perbedaan, maka kembalikan itu kepada Allah. Ayo, kita kembalikan kepada Allah. Kenapa ini terjadi perbedaan? Karena ketika masing-masing bertahan dengan pendapatnya masing-masing, maka tidak akan ada titik temu. Masih ada ayat lain yang bisa menjadi penjelas daripada ini. Apa itu? Di surat Al-Maidah ayat 97, Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Bahwa Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Itu jadi pusatnya. Jadi Ka'bah itu pusat bagi manusia, pusat segala urusan bagi manusia, pusat ibadah, pusat kehidupan dunia manusia. Kita kembalikan ke sini. Bagaimana caranya? Maka jika kita kembali kemari, maka untuk menentukan awal bulan Hijriyah, kita kembalikan kepada otoritas di Mekah. Kita kembalikan otoritas kepada yang mengelola Masjidil Haram, di mana Ka'bah ada di dalamnya sebagai pusat manusia. Terlepas kita mau metode hisyab maupun ruhiyat, kembalikan itu ke Mekah. Kita tunggu pengumuman dari Mekah. Terlebih hal ini berkaitan dengan ibadah haji yang sedang berlangsung nantinya di Mekah. Kenapa kita tidak menunggu? Ayo kita kembalikan, kita tunggu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang terlewati ketika kita menunggu pemberitahuan, pengumuman dari Mekah. Karena ada lagi dalil yang sering digunakan bahwa ketika kita berpuasa, itu berpuasalah ketika orang berpuasa, berbukalah ketika orang-orang berbuka. Jadi gambaran dalil ini
menyeratkan kita bahwa kita harus berpuasa dengan umat yang mayoritas. Ada yang menyebutkan dengan pemerintah, karena pada saat yang diumumkan pemerintah, disitulah umumnya masyarakat Indonesia kita itu berpuasa, berbuka. Tapi jika kita tarik ke atas lagi secara skala dunia, sebenarnya yang mayoritas berpuasa di hari yang sama itu adalah negara-negara yang mengikuti Saudi, negara-negara yang mengikuti hasil ru'yat Mekah. Karena di buku sudah kita tuliskan bahwa negara yang mengikuti Arab Saudi itu 35%. 35%. Sedangkan yang menggunakan ruhyat lokal, hilal lokal itu 31%. Baru ada lagi yang metodenya itu metode lain seperti hisab dan lain sebagainya, itu 21%. Lalu ada juga yang mengikuti Turki, itu ada 13%. Jadi mayoritas umat itu, negara-negara di dunia mengikuti Arab Saudi, mengikuti ruhyat hilal Mekah yang kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Agungnya. Sebentar, asal kita mau menunggu maka kita dapat. Dan ada jeda waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 9 ada jeda waktunya. Jika kita mau, mari sama kita mengikuti penentuan ruhyat hilal Mekah. Di tadi 35% negara itu mengikuti ruhyat Mekah. Hanya 31% negara-negara yang melakukan ruhyat lokal. Ruhyat lokal ini masing-masing, bukan berarti satu kelompok, enggak. Indonesia katakanlah itu dengan Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, termasuk yang ruhyat lokal, termasuk Pakistan, India, dan mereka ruhyat hilalnya bisa jadi berbeda dengan Indonesia, enggak mesti satu hari. Sementara yang mengikuti Arab Saudi itu pasti satu hari, karena mereka baik yang di depan maupun di belakang, kalaupun yang di depan dia akan menunggu pengumuman dari Arab Saudi. Jikapun yang di belakang, maka mereka telah mengetahui bahwa mereka akan mengikuti Arab Saudi. Jadi nggak perlu lagi mereka mengruhyat hilal. Ini kesempatan kita untuk bisa bersatu di mengawali bulan Zulhijjah, sehingga kita sama bisa berpuasa Arafah, sama kita merayakan Idul Adha. Ini salah satu cara yang bisa kita coba untuk menyatukan kalender Islam dunia. Dalam hal ini kebersamaan kita merayakan Idul Adha dan puasa Arafah sebelumnya di tahun 1444 Hijriah ini. Ini kesempatan kita. Karena sama halnya seperti yang sebelumnya, jika ini kita terus berbeda, bisa jadi orang akan berbeda, orang akan berpuasa di waktu yang diharamkan. Kalau kita terlambat menetapkan 1 Zulhijjah, maka ada kemungkinan orang berpuasa itu di hari Idul Adha. Ini tentu jatuhnya pada haram. Dan mungkin ada juga yang berkeyakinan bahwa ya sepanjang kita yakin kan tidak masalah. Bagaimana kita yakin sesuatu yang sudah jelas? Kadang kita berbeda dengan udhak. Katakan pada suatu kesempatan, katakanlah dari mulai Papua, Aceh belum terlihat hilal, karena mungkin menurut kesepakatan derajatnya belum sampai, katakan masih 2, karena ditetapkan pemerintah itu 3 derajat. Tapi setelah kesananya itu kan sampai 3 derajat. Ini sama halnya ketika kita sholat, tapi bacaan imamnya itu tidak pas, Al-Fatihahnya tidak pas. Bolehkah kita mengikuti terus jemaahnya sementara kita mengetahui ini akan jadi terus perdebatan? Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ayo mari kita sama. Pada kesempatan ini, mari kita
duduk bersama kembali, ada kesempatan kita untuk menyatukan diri bersama dalam melaksanakan ibadah puasa hari Arafah dan berhari raya Idul Adha. Kesempatannya ada, yaitu mari sama-sama kita duduk, kita tunggu pengumuman ruhyat hilal Mekah. Terlepas itu kita metode hisab ataupun ruhyat hilal, ayo sama-sama kita tunggu. Karena Arab Saudi sendiri, mereka kalendernya itu menggunakan hisab, sama seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tapi untuk hari-hari tertentu, hari-hari Ramadan, Muharram, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, tetap melakukan ruhyat hilal ini sebagai bentuk katakanlah ini sebagai verifikasinya, dan memang sunnahnya juga seperti itu. Ayo kita tunggu sambil bisa mengkoreksi hasil hisab kita seperti apa. Kalau kita terus bertahan pada pemilihan global pemilihan kita bertahan pada regional negara kita, titik hitung kita di Indonesia, itu akan terjadi perbedaan. Tapi ketika satu titiknya di Mekah itu jadikan patokan, maka itu akan mengayomi semua. Karena Mekah itu adalah titik tengah daripada bumi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menyatukan kalender Islam dunia, bisa menyatukan hari raya Idul Adha kita pada kesempatan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, sebelumnya puasa Arafah juga. Mudah-mudahan melalui ini kita bisa bersatu untuk yang kedepannya. Ayo mari sama kita duduk bersama. Terlepas apa metode yang kita lakukan, ayo mari kesempatan kita ini kita mengamalkan ayat-ayat yang lain yang mungkin belum dipakai oleh kita selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya. Jika ada kurang, kesalahan, kekhilafan, itu tidak lain oleh kefakiran saya, keawaman saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon maaf. Jikapun ada yang benar, itu sebenarnya adalah datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.